Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Posisi Jokowi sebagai Kingmaker dan mungkinkah bisa menyatukan Ganjar dan Prabowo? Langsung tanya ke PDI Perjuangan karena ada wacana Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. PDI Perjuangan setuju, terbuka untuk opsi itu? Kita memahami dan meyakini bahwa dinamika politik saat ini kan masih sangat cair. Partai-partai politik sendiri secara definitif belum ada satu grup kerjasama partai politik yang definitif. Kerjasama partai politik yang sementara ini ada, apakah itu KIR, KIB, dan lain-lain, ya termasuk dengan PDI Perjuangan sendiri, masih dalam proses untuk mengerucutkan kerjasama antar partai politiknya. Nah, setelah kerjasama antar partai politik itu disepakati secara definitif ya, untuk mencapai ambang batas 2%, maka tahap berikutnya adalah pembicaraan mengenai siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya. Posisi PDI Perjuangan sendiri pada hari ini, pasca penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi politik ya, dengan Partai Persatuan Pembangunan dan juga komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang lain. Rumor yang beredar adalah Jokowi sedang berupaya untuk menyatukan Ganjar dan Prabowo Subianto. PDI Perjuangan masih membuka opsi itu, masih mengikuti nanti upaya Jokowi untuk menyatukan itu? Kalau dilihat dari perspektif sejarah, Pak Prabowo sendiri pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri di Pilpres 2009 yang lalu. Ya, saya kira dari referensi sejarah itu tidak ada persoalan sebenarnya Pak Prabowo untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres yang akan datang. Ya. Saya kira pengalaman sejarah sudah membuktikan bahwa kerjasama dengan purnawirawan TNI seperti Pak Prabowo di 2009 yang lalu dan kerjasama dengan tokoh-tokoh Islam dalam hal ini dari Nahdlatul Ulama juga sebagai salah satu referensi sejarah dalam pakem politik yang juga selalu dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jokowi sampai sekarang dinilai masih ambigu nih. Apakah ini artinya memang Jokowi punya upaya untuk menduetkan Jokowi Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo seperti yang diomongkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Ari? Sebelum kita membaca kemungkinan kenapa Pak Jokowi ambigu, saya ingin mundur sedikit bahwa sejak awal kita tahu Pak Jokowi itu memiliki 3 skenario sebenarnya, urutan favorit terbaik bagi Pak Jokowi sebagai tokoh politik dengan berbagai macam kepentingannya. Satu, kalau bisa Pilpres itu berlangsung dengan 2 pasangan saja, yang kita sering diskusikan all the president men, 2 orang, yaitu Prabowo versus Ganjar. Itu yang terbaik. Tapi realitasnya ternyata ada 3 partai yang berpotensi akan mengusung yang tanda petik di luar pemerintahan yang berdiametral dengan Pak Jokowi posisinya, yaitu Anies Baswedan. Masuk ke skenario kedua. Nah, ini yang mungkin sedang diupayakan atau diikhtiarkan oleh Pak Jokowi. Kalau ada Anies Baswedan maju, maka lawannya juga harus kuat. Bagaimana berupaya untuk menyatukan antara Ganjar dan Prabowo dalam satu koalisi besar yang diistilahkan sebenarnya koalisi besar. Ini yang sedang diupayakan, skenario kedua ini yang dinaikkan. Tapi per hari ini ada skenario ketiga yang paling kuat terjadi, yaitu ada 3 pasangan atau 3 poros koalisi. Anies maju sendiri, Prabowo maju sendiri, dan Ganjar Pranowo maju sendiri. Sepanjang 2 faktor ini yang stabil, maka skenario ketiga yang mungkin akan terjadi, yaitu 1, jika elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar relatif stabil, artinya kompetitif dan memiliki peluang kemenangan yang sama. Keduanya kecil kemungkinan ada yang mengalah menjadi cawapres, atau yang kedua, faktor yang kedua, sepanjang Anies Baswedan juga perolehannya stagnan atau stabil di angka itu saja, maka sulit kita menemukan ada koalisi besar menyatukan 2 orang itu. Jadi yang paling mungkin tinggal Pak Jokowi akan mengkalkulasi kalau putaran kedua ini, kalau bisa yang masuk ada Prabowo dan Ganjar juga seperti skenario pertama. Tapi kalau ternyata Anies berhasil masuk putaran pertama, putaran kedua, maka Pak Jokowi punya kalkulasi politik untuk memikirkan siapa yang paling siap bertarung dengan Anies Baswedan. Karena itulah komplikasi politiknya menjadi muncul, karena mungkin menginginkan skenario terbaik di skenario kedua, tapi realitasnya masih mungkin 3, ya ini mendebak komplikasi sepertinya adalah Pak Jokowi
Jokowi mendua, menurut saya mungkin masih ada upaya untuk menyatukan dua kekuatan ini. Bisa, kemungkinan. Asal dua, kalau saya baca ya, selain mungkin ada dinamika kedekatan, mungkin Pak Ahmad Basara akan mengatakan komunikasi politik, tapi dua, saya melihat variabel di luarnya. Kalau di antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo, salah satu dalam perkembangannya ada jomplang, elektabilitasnya, tiba-tiba satu naik luar biasa, atau yang satu mengalami degradasi luar biasa, jaraknya jauh, maka yang itu kemungkinan ada yang mengalah, kemudian realistis memilih jadi cawapres. Itu satu. Atau yang kedua, Anies Baswedan tiba-tiba menjulang kekuatannya menjadi nomor satu dan sangat kuat, maka mereka terpaksa harus bersatu untuk mengimbangi kekuatan Anies Baswedan. Sepanjang dua itu tidak ada dalam kalkulasi politik, maka menurut saya masih kecil peluangnya. Bukan tidak ada, tapi peluangnya mengecil. Per hari ini lebih besar peluangnya Ganjar dan Prabowo maju sendiri-sendiri. Semua kemungkinan politik itu bisa saja terjadi. Saya kira saat ini banyak pihak bahwa kalau pemilu presiden itu hanya dua pasangan calon, maka yang pasti hanya akan ada satu putaran. Juga akan ada anggaran pemilu presiden yang juga bisa dihemat ya. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi untuk mencapai pada dua pasangan calon itu, kalau asumsinya Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Prabowo, tentu saja mengasumsikan menunggu perkembangan elektoral masing-masing pihak ya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi dalam hal kesepakatan kerjasama politik juga ada fatsun demokrasi yang harus kita jadikan pedoman. Misalkan sistem atau asas proporsionalitas. PDI Perjuangan tentu sebagai partai politik, pemenang pemilu legislatif dan dapat mengusulkan paslonnya sendiri, berbeda dengan Partai Gerindra yang di posisi 78 kursi ya, yang tidak dapat mengusulkan sendiri. Kemudian faktor elektabilitas Pak Ganjar juga relatif dalam beberapa survei terakhir juga berada pada posisi puncak. Nah, saya kira itu juga menjadi fatsun demokrasi yang harus jadi referensi kita juga untuk simulasi itu. Tapi sekali lagi, saat ini banyak pihak yang berharap agar pemilu presiden itu hanya satu putaran, oleh karenanya syaratnya hanya dua pasangan calon. Saya kira ini paralel juga dengan keputusan KPU RI, DPR, dan juga pemerintah yang memangkas masa kampanye pemilu presiden ini dari 3 bulan 3 minggu menjadi hanya 2 bulan 2 minggu. PDI Perjuangan dalam posisi yang semangatnya adalah menginginkan pemilu presiden ini betul-betul menjadi sarana konsolidasi bangsa untuk mencari pemimpin bangsa Indonesia setiap event 5 tahunan. Sehingga oleh karena itu segala cara yang dapat mengarah pada proses pemilu presiden yang efektif, yang damai, yang betul-betul menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yaitu yang tentu menjadi referensi kami untuk dipilih. Secara konstitusi memang sudah disiapkan ya, terlepas soal presensi anggaran dan sebagainya, memang arahnya sistem pemilihan kita itu disiapkan untuk 2 putaran untuk memastikan agar si presiden dan wapres terpilih itu betul-betul suara mayoritas, merepresentasikan, bahkan ada persyaratan di pasal selanjutnya itu proporsi dari perolehan beberapa minimal sekian provinsi dan perolehan suaranya di provinsi tersebut. Dari sini maka sebenarnya memang diberi memungkinkan, konstitusi kita memungkinkan, bahkan sebenarnya ini tanda petik problemnya mengapa tarik-menariknya kuat, saling mengunci dan seterusnya, karena ada di luar konstitusi, yaitu undang-undang pemilu kita mensyaratkan presidensial threshold, ambang batas minimal untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres kan 20%. Nah, kemudian memungkinkan, memang sulit ketika lebih dari 3, maka memang sulit untuk muncul atau pemenang dalam satu putaran. Karena itu adalah aturan 2 putaran. Dari sisi dinamika politik, konteks politiknya kalau makin banyak, itu makin baik. Artinya apa? Karena tidak kencang turbulensi. Polarisasinya ya. Polarisasinya tidak kencang. Ibarat pipa itu satu. Yang kedua, secara pemilih juga diberikan menu yang lebih variatif. Pemimpin-pemimpin terbaik. Konstitusi paling tidak membolehkan, paling tidak memberikan ruang kita menuju ke putaran kedua untuk mendapatkan pasangan suara mayoritas. Duet Ganjar Prabowo ini kata relawan bisa membuat pemilu 2024 semakin adem, semakin damai. Artinya hanya satu putaran saja soal duet Ganjar Prabowo. Lah ya pokoknya kan kita berusaha menyatukan, menyejukkan supaya pemilu 2024 ini lebih sejuk. Ya apapun, makanya saya udah bilang ini takdir, nanti semua takdirnya. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan, gitu kan. Enggak, kita nggak ada kecenderungan, tunggu aja perintah Pak Jokowi, Rojo. Betul, kalau Ganjar berduet dengan Prabowo, pemilu 2024 lebih sejuk, lebih dingin gitu. Itu tergantung kan, karena lawannya itu kan ada kan. Tadi kan belum memasukkan faktor Anies Baswedannya. Kalau misalnya ada Anies, kemudian Ganjar dan Prabowo berpasangan, ya potensi itu tetap ada. Namanya juga kontestasi politik, tetap ada potensi polarisasi, dan itu tidak bisa dihindari. Meskipun misalnya Ganjar versusnya Pak Prabowo, sama-sama orang dekatnya Pak Jokowi, apakah tidak ada, namanya juga kompetisi. Menurut saya ya, yang penting sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar aturan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya memang dua
dua hal yang berbeda ya, antara konstitusi kita sudah memberikan ruang, tapi di sisi yang lain saya kira memang ada dinamika politik yang berusaha ingin menduetkan dua kekuatan ini. Tapi sepanjang ternyata dua kekuatan ini sulit diduetkan, maka kita akan melihat tadi nuansa sepertinya Pak Jokowi tidak hanya mendukung Mas Ganjar yang separtai sudah dideklarasikan oleh partainya, tapi sepertinya dalam kesan publik juga menaruh kaki dukungannya kepada Pak Prabowo yang juga antara dua itu. Bagaimana keterbelahan para relawan? Apakah Pak Jokowi penuh sepenuhnya seperti tadi prolog yang sampaikan sini sepenuhnya sudah mendukung Mas Ganjar yang merupakan kader separtai beliau di PD Perjuangan yang sudah resmi didukung, atau juga sembari itu mendukung juga Pak Prabowo, menteri yang loyal kepada Pak Jokowi, termasuk paling dekat pada Pak Jokowi. Dalam kesan publik ya Pak Ahmad Basara, tapi secara partai kita tidak bisa mengharapkan lalu Pak Jokowi akan mengumumkan mendukung Prabowo, itu mustahil karena beliau ada PD Perjuangan, apalagi sebagai presiden. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.